Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Ya, berikut ini kita akan membahas fungsi VLOOKUP digabungkan dengan fungsi logika atau fungsi majemuk. Kemudian VLOOKUP digabungkan dengan fungsi string atau fungsi left, mid, dan right. Nah, sebelum kita bahas, saya mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan sahabat-sahabat semua nanti mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap ada uploadan video-video yang bermanfaat yang lain. Baik, langsung aja ke pembahasan kita, yakni tentang VLOOKUP digabungkan dengan rumus string, yakni rumus left, mid, dan right. Ya. Di sini kita lihat tabel, ya, tabel masih tabel yang kemarin-kemarin, yakni tentang pembukuan sebuah usaha rental mobil. Ya, di sini ada nomor, nama, kode, kemudian lama sewa. Ini salah ini, lama sewa, kemudian jenis mobil, kemudian tarif per hari dan total biaya. Nah, kemudian di sebelahnya ada tabel bantu, ya. Keterangan kode mobil, kode mobilnya ada 4, M101, M102, jenis mobilnya Daihatsu, Honda, Mazda, Suzuki, dan seterusnya. Nah, ini ada tarif per hari, 2 baris, maksudnya tarif per hari 2 baris ini, mobil itu ada yang satu mobilnya ada 2 baris, ya, muat paling banyak 5 orang. Nah, ada mobil itu mobil pribadi yang muatnya bisa sampai 10 orang ya. Nah, mobilnya itu 3 baris biasanya. Nah, baik, itu aja keterangan tentang tabel. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mengisi jenis mobil. Nah, dari mana ngambil jenis mobil? Nah, jenis mobil ini berdasarkan kode mobil ini. Ini kan kode mobil M101-2. Nah, keterangan kodenya, nah ini ada di sini nih, M di tabel bantu ini, ya. M-101 ini adalah Daihatsu, ya. Berarti nanti di sini, ya, M101 ini, di sini ini kita nulisnya Daihatsu, ya. Kemudian M104. Nah, ini M104 Suzuki. Nah, berarti nanti di sini M104 ini jenis mobilnya ini adalah Suzuki di sini. Nah, cuma masalahnya kode mobil di tabel bantu ini dengan kode mobil di isian kita ini ada perbedaan ya. Kalau di sini M101 ini menunjukkan jenis mobil. Nah, sementara di ujung ini nah, ada 1212. Nah, ini ada makna tersendiri. Maknanya kalau satu ini berarti tarif per hari mobil yang 2 baris ya. Jadi ada mobil pribadi itu yang kursinya ada 2 baris, muat paling 5 orang. Nah, kemudian yang dua ini maknanya tarif per hari mobil yang 3 baris. Ada mobil pribadi itu yang 3 baris kursinya ya, bisa muat sampai 10 orang. Ya, jadi ini maksudnya M-101, kemudian -1. Kemudian ada yang -2 ya. Jadi antara M101 dengan 1 ini ada makna masing-masing. Nah, baik lanjut aja kita kembali ke sini. Nah, jenis mobil ini patokannya adalah kode ini ya, M101 ini ya. Nah, jadi kalau di sini M101, di sini berarti Daihatsu, karena ini Daihatsu. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah sama dengan kemudian VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Nah, ini kan M101-1 ya. Nah, yang kita ambil itu M-101-nya aja. Sementara satunya nggak kita pakai ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus apa? Ya benar, ini rumus string atau rumus teks ya. Mid, left, right. Nah, M101 ini pakai left apa pakai right? Ya, kita pakai left. Kenapa? Karena M101 ini berada di sebelah kiri dari kata-kata semua kata ini ya. Nah, jadi langsung aja left, buka kurung. Nah, habis itu teks. Nah, di sini ada teks. Nah, teksnya kita ambil nih ini. Nah, ini ada berapa karakter yang kita ambil? Nah, teksnya dulu ada di sel berapa, kemudian titik koma. Nah, kemudian ada berapa karakter yang kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kemudian tutup
kurung. Nah, udah ya, udah keambil ini M101-nya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah itu titik koma. Nah, tabel array. Keterangan berikutnya. Tabel array itu yang mana? Ya, tabel bantu ini ya. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Tabel arraynya kita klik, kita blok. Klik, geser ke bawah, kita blok. Nah, di sini membentuk J4.2M7. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kasih tanda dolar di belakang huruf ya. Di belakang angka, maaf ya. J dolar 4.2 M dolar 7. Nah, setelah itu titik koma. Setelah titik koma, apa yang dilakukan? Call index num. Nah, tabel array tadi. Nah, sekarang call index num. Nah, Daihatsu itu, jenis mobil itu ada di kolom keberapa dari tabel bantu? Kolom kedua. Langsung aja kita ketik 2 ya. Nah, setelah itu titik koma. Setelah itu kita pilih file. Setelah itu tutup kurung and enter. Keluar Daihatsu ya. Benar ya. 101 ini Daihatsu. Kita kopikan ke bawah. Nah, M104 Suzuki. Kita lihat 104 Suzuki. Betul. 103 Mazda. Kita lihat 103 Mazda. Berarti rumus ini betul ya. Nah, begini cara penulisan penggabungan huruf VLOOKUP dengan rumus left ya. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mengisi kolom tarif per hari dari sewa mobil ini ya, berdasarkan kode ini ya. Nah, ini kodenya M-101. Kita udah tahu nih ya, M-101 ini adalah Daihatsu. Nah, min 1 ini maksudnya kita lihat di sini. Nah, min 1 itu yang ini ya, kolom ketiga dari tabel bantu ya. Nah, kalau dia min 1 berarti nah ini dia tabelnya 500.000. Kalau dia di sininya 2 ya, M min 101 min 2. Nah, ini ya, min 2. Nah, berarti kalau dia 2, maka tarif per harinya 700.000 karena beda mobil ya. Kalau ini mobilnya cuma 2 baris, kalau ini mobilnya 3 baris kursinya. Jadi lebih besar mobilnya. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, tugas kita ya mengisikan ini. Nah, jadi nanti isinya di sini 500.000. Sementara yang M1012 ini isinya di sini 700.000 ya. Nah, ini berdasarkan tabel bantu ini. Nah, sekarang pakai rumus apa kita mengisikan ini? Nah, karena tadi jika dia 1, maka dia baris ini. Jika dia 2, maka dia adalah kolom yang ini. Nah, itu berarti menggunakan rumus if ya. Jadi sama dengan if. Nah, kemudian buka kurung, ingat ya rumus if ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita ambil kodenya. Nah, kode ini masalahnya yang kita ambil kan cuma 1212-nya aja. Bukan semuanya yang kita ambil. Nah, berarti hanya satu karakter aja dari sel ini. Nah, berarti apa nih rumusnya? Rumus right. Kenapa right? Karena 1212 ini ada di sebelah kanan ya. Jadi right ya, if right. Nah, kemudian cara penulisan rumus right gimana? Habis right buka kurung. Nah, setelah buka kurung, kita pilih teks yang mau kita ambil. Ada di sel berapa? Di sel C4 ya. Setelah itu titik koma. Setelah titik koma, apa yang kita lakukan? Nah, kita eh, ambil berapa karakter dari sebelah kanan ini yang kita ambil, yaitu satu karakter. Ya, langsung aja kita ketik 1. Setelah itu tutup kurung. Nah, jadi udah keambil nih ya rumus right-nya ya. Satu karakter di sebelah kanan. Nah, jadi setelah rumus karakter selesai, kembali ke rumus if ya. Jadi jika eh, C4-nya ini sama dengan 1, ingat satunya kita pakai tanda petik karena dia dianggap huruf ya dari sini ya. Maka apa nih? Nah, makanya adalah di sini kolom ketiga kan, satu ini kolom ketiga kan. Nah, untuk ngambil ini pakai rumus apa? Pakai rumus VLOOKUP ya. Jadi titik koma VLOOKUP
kemudian buka kurung ya. Nah, buka kurung, ingat ya, untuk ngambil tabel ini kan berdasarkan kode mobil ya. Kode mobil ini kan M101. Nah, M101 ini ada di sebelah kiri dari kata di sel ini ya. Berarti pakai rumus left ya. Luar biasa ini ya, banyak penggabungan rumus-rumus ya. Setelah itu buka kurung ya. Nah, yang mau kita ambil kan M101-nya kan. Nah, setelah itu eh, kita pilih teksnya, teks berapa, di sel berapa, C4. Nah, setelah itu, nah M101 ini ada berapa karakter? M-101, ada 5. Langsung aja kita ketik 5 ya. Setelah itu tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, kembali ke rumus VLOOKUP-nya. Nah, kan rumus left udah berhasil nih kita ambil M101-nya ya. Nah, rumus karakternya setelah ini, ingat cara penggunaan rumus VLOOKUP. Setelah ini apa? Tabel array-nya kita blok. Nah, muncul J4.2M7. Ini kita kasih tanda dolar ya. Nah, tanda dolar itu FNF4 ya, 2 kali. Ya. J dolar 4, M dolar 7. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Titik koma. Nah, titik koma apa? Baris ke apa? Kolom ketiga kan? Jika dia 1, maka yang diambil adalah kolom ketiga. Nah, jadi langsung aja kita ketik di 3 ya. Kemudian kaidah dalam penulisan rumus VLOOKUP, setelah itu kita pilih 0 ya, 0 atau false ya, sama aja. Kemudian tutup kurung. Nah, sudah dapat ini. Jika 1, nah jika kode ini 1, maka dia ngambil kolom ketiga. Udah nih. Nah, kemudian jika bukan 1, berarti berapa? 2 kan? Dia ngambil kolom keempat. Nah, cuma karena ini if-nya if tunggal, kita nggak perlu lagi ngetik sama dengan if lagi. Ya, langsung aja VLOOKUP, titik koma, VLOOKUP, buka kurung, ya, left, buka kurung, C4, kemudian titik koma 5, ya. Jadi sama ya dengan VLOOKUP yang ini ya. Jadi jika 1 maka VLOOKUP yang ini. Ya. Cuma barisnya baris ketiga. Nah, jika tidak, maka VLOOKUP yang ini tapi barisnya keempat. Nah, cuma cara pengetikannya ini ya, yang perlu diperhatikan, dicermati, jangan sampai salah. Nah, titik koma, setelah titik koma, nah kita blok kode, kita blok tabel array-nya ya. Blok tabel array-nya, nah, sambil muncul J4.2M7. Kemudian kita kasih dolar ya. Kita kasih dolar FNF4. Oh, maaf, saya ulangi, di blok dulu semua, kemudian FNF4 dua kali ya. Jadi VLOOKUP yang ini, yang kita ketikkan ini sama dengan VLOOKUP yang ini, cuma bedanya nanti di kolomnya ya. Kenapa? Karena yang ini kan untuk yang kode 1, sementara yang berikutnya kita bikin untuk yang kode 2 ya. Jadi dia setelah itu apa? Kode 2 ada di kolom berapa? Di kolom ke-4. Berarti di sini kita nulisnya 4. Setelah itu titik koma, setelah itu 0 ya. Setelah itu tutup kurung ya. Kemudian kita enter, keluar 500.000 ya. Kita cek ya, M1 M-101 min 1. Nah, tarif per harinya berapa? M101. 1 nih, min 1. Tarif per harinya 500. Berarti betul, tinggal kita kopikan aja ke bawah. Set, keluar semua ya. M104 min 2. M104 min 2 ini maksudnya tabel kedua. Nah, tabel saya ulangi, M104 min 2 ini maksudnya adalah tabel yang keempat ini. Nah, ini yang min 1, ini yang min 2. Nah, yang min 2 ini, M104 min 2 ini 400.000. Kita cek di sini, 400.000 ya. Betul ya. M103 dan seterusnya. Ya, benar, ini sudah betul. M103 min 2, M103.
Nah, min 2 berarti dia tabel yang ini 500.000. Nah, kita lihat M103 500.000. Berarti ini benar. Nah, begini cara penulisan rumus penggabungan multi ini ya. Ada if, ada right, ada VLOOKUP, ada left ya. Luar biasa. Ya, pelan-pelan aja dipelajari lagi ya. Jangan sungkan-sungkan nanya ya demi kesuksesan sahabat-sahabat semua ya. Nah, selanjutnya kita ngisi total biaya. Nah, total biaya ini ya logika aja. Dari mana hasilnya? Nah, dari perkalian antara tarif per hari dengan lama sewa. Ya, langsung aja sama dengan ya tarif per harinya F4 dikali itu tanda bintang ya kalau di laptop dikali lama sewa kita enter keluar ya 1.500.000 kita kopikan ke bawah keluar ya. Nah, itu demikian aja eh, rumus penggabungan VLOOKUP dengan if dengan left dengan right ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.